Dua korban luka ringan dampak ledakan gudang senjata TNI Angkatan Darat di Madiun sudah dipulangkan. Kadis Penat pun memaparkan sudah mengirimkan tim investigasi terkait mencari penyebab ledakan yang menewaskan satu orang tersebut. Dua dari 6 korban luka-luka ledakan gudang amunisi TNI di Madiun, Jawa Timur sudah dipulangkan. Sementara 4 korban lainnya masih dirawat di RSUD Caruban, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menegaskan tim investigasi telah dibentuk dan langsung diberangkatkan ke lokasi untuk pendalaman secara menyeluruh. Membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli terdapat ledakan diduga kecelakaan kerja di Gupusmu 2 Puspalat Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa di dekat kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa yang datang membawa 3 tuntutan, salah satunya menuntut evaluasi program MBG. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa di dekat Monumen Patung Kuda, Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Dalam aksinya mereka membawa 3 tuntutan kepada pemerintah seperti pembenahan sistem tata negara, penyelamatan sektor pendidikan, serta penguatan kedaulatan masyarakat sipil. Massa juga menuntut adanya evaluasi program MBG yang syarat akan korupsi. Satu kata kawan-kawan semua, maka tolong bukakan jalan kepada kami. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan AM Sangaji dan Jalan Al-Jawahir, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 7 unit rumah habis terbakar dan 2 rumah lainnya ikut terdampak. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang berharga yang masih sempat diselamatkan. 10 unit armada pemadam dari markas komando dan pos terdekat diterjunkan untuk mengepung titik api dari berbagai arah. Namun proses pemadaman tidak berjalan mudah karena kondisi sungai yang surut membuat pasokan air terbatas, ditambah bangunan yang didominasi material kayu sehingga api cepat menjalar. 7 kepala keluarga terpaksa mengungsi dan pemerintah kelurahan telah membuka posko sementara untuk menampung warga yang terdampak. Meski kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil mencegah api merambat ke permukiman lainnya melalui strategi penyekatan di 2 titik. Blok sana, blok sini gitu kan. Air surut, suplai saya agak macet karena portable saya agak jauh ke makam kan. Biasanya kan berarti ke tengah, Pak ya? Iya, ke tengah. Maka tadi sempat orang mengatakan ke sumber air di belakang kan, sungai besar, tapi karena dia surut, kita jauh ke belakang. Anginnya kencang juga tadi, Pak. Angin nggak terlalu, tapi tetap ada. Yang jelas banyak bangunan tua, kayu di situ. Memang jam 2 lebih tadi ya, di radio tadi, jam 2 lebih. Proses pemadamannya 2 jam tadi, Pak ya? Proses pemadaman 1 jam lebih. Tepatnya di AM Sangaji dan Jalan Al-Jawahir, menyasar 7 rumah dan 2 terdampak. Ya, di sini ada 3, 2, 3. Ada 7 keluarga yang berdampak akibat kebakaran ini. Rawan 2 kakak. Untuk sumber api mungkin, Pak? Sumber api, Pak, masih dalam proses penyelidikan pihak yang berwajib. Kayu semua. Yang terdampak dapur hanya toko perlengkapan bayi.
Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Aksi baku hantam terjadi antar dua kelompok pendukung anggota Dewan di kantor DPRD Riau. Kericuhan terjadi saat rapat membahas anggaran. Kericuhan terjadi di lobi kantor DPRD Riau Kamis sore. Kericuhan diduga terjadi antara dua anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau Indra Gunawan. Diduga keributan dipicu saat rapat membahas anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kedua anggota dewan itu adu argumen hingga terjadi kericuhan. Dari rekaman video, terlihat bentrokan meluas ke area lobi DPRD Riau, melibatkan sejumlah pria diduga kelompok pendukung dari kedua anggota dewan tersebut. Sejumlah pendukung terlibat adu jotos dengan petugas keamanan dewan. Belum ada keterangan secara resmi dari perwakilan DPRD Riau terkait peristiwa tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Dua korban luka ringan dampak ledakan gudang senjata TNI Angkatan Darat di Madiun sudah dipulangkan. Kadis Penat pun memaparkan sudah mengirimkan tim investigasi terkait mencari penyebab ledakan yang menewaskan satu orang tersebut. Dua dari 6 korban luka-luka ledakan gudang amunisi TNI di Madiun, Jawa Timur sudah dipulangkan. Sementara 4 korban lainnya masih dirawat di RSUD Caruban, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menegaskan tim investigasi telah dibentuk dan langsung diberangkatkan ke lokasi untuk pendalaman secara menyeluruh. Membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli terdapat ledakan diduga kecelakaan kerja di Gupusmu 2 Puspalat Saradan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa di dekat kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa yang datang membawa 3 tuntutan, salah satunya menuntut evaluasi program MBG. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa di dekat Monumen Patung Kuda, Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Dalam aksinya mereka membawa 3 tuntutan kepada pemerintah seperti pembenahan sistem tata negara, penyelamatan sektor pendidikan, serta penguatan kedaulatan masyarakat sipil. Massa juga menuntut adanya evaluasi program MBG yang syarat akan korupsi. Satu kata kawan-kawan semua, maka tolong bukakan jalan kepada kami.